guessing. Came in with an FN. Two girls with him told me he ain't got a preference. Sat them both down and I asked a few questions. Met last week and they already best friends. Already best friends. Met last week and they already best friends. Met last week and they already best friends. She's a Georgia State freshman. Told her I'ma pull up at your place at 10. Girl, you look good, I would risk everything. Make me forget what safe sex is. I'ma finish right now. Baik, selamat malam untuk para hadirin sekalian. Kami dari kelompok 4 struktur aljabar PSPMG 2020 akan menjelaskan materi kami mengenai koset dan subgrup normal. Adapun anggota kami terdiri dari yang pertama ada Syafitri Mawada, dan ada Winda Lestari, kemudian Muhammad Alfi, dan saya sendiri Yohana Gesti Ginting. Baik, materi akan dimulai. Adapun pada bagian materi yang pertama mengenai koset dan teorema A1 sampai contohnya akan dijelaskan oleh rekan saya Winda Lestari. Kepada Winda, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator untuk mempersilahkan saya. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai koset, di mana pada teorema A1, G grup H lebih kecil sama dengan G. Untuk setiap A, B elemen dari G, berlaku A relasi kiri B sama dengan A inverse B elemen dari H. Untuk A, R kanan B, AB inverse sama lebih anggota dari H. Relasi R kiri dan R kanan merupakan relasi ekuivalen. Untuk bukti 1 akan ditunjukkan berlaku sifat refleksi atau A relasi kiri A. Ambil sembarang A elemen G, A inverse A sama dengan E karena H lebih kecil atau sama dengan G. Dengan sifat ketunggalan identitas maka A inverse A sama dengan E elemen dari H. Itu terbukti sifat refleksi. Nah, akan ditunjukkan pula berlaku sifat simetri atau A relasi kiri B ke B relasi kiri A. Kita ambil sembarang A, B elemen dari G dengan A relasi kiri B. A relasi kiri B menurut definisi A inverse B elemen dari H. Karena H lebih kecil atau sama dengan G, maka A inverse B diinverskan elemen H atau berlaku sifat inverse, sehingga B elemen dari H atau B relasi kiri A terbukti sifat simetri. Akan ditunjukkan berlaku pada sifat transitif atau A relasi kiri B dan B relasi kiri C ke A relasi kiri C. A relasi kiri B menurut definisi A inverse B elemen dari H, B relasi kiri C menurut definisi B inverse C elemen dari H. Karena H lebih kecil atau sama dengan G, maka dipenuhi sifat tertutup atau A inverse B dikali B inverse C elemen dari H atau A inverse B dikali B inverse C dikali C elemen dari H atau A inverse elemen dari H atau A relasi kiri C. Jadi terbukti A relasi kiri B dan B relasi kiri C adalah A relasi kiri C. Nah, dengan dipenuhinya ketiga sifat tersebut, maka relasi kiri merupakan relasi ekuivalen. Nah, jadi G kita pecah atas kelas-kelas yang saling asing. Misalnya, SA sama dengan X elemen dari G, di mana A relasi kiri X sama dengan X elemen G, di mana A inverse X elemen dari H. Sama dengan X elemen dari G, di mana X elemen dari A H besar sama dengan A kecil H kecil, di mana H kecil elemen dari H besar sama dengan A kecil H besar. Untuk SB, X elemen dari G, di mana B relasi kiri X sama dengan X elemen G, di mana B inverse X elemen dari H sama dengan X elemen G, di mana X elemen B
dioperasikan di H besar. Sama dengan B kecil H kecil, di mana H kecil elemen dari H besar sama dengan B dioperasikan di H besar. SC sama dengan X elemen dari G, di mana C relasi kiri X sama dengan X elemen G, di mana C inverse X sama dengan H. H besar sama dengan X elemen G, di mana X elemen C dioperasikan di H besar. Sama dengan C kecil H kecil, di mana H kecil elemen dari H besar sama dengan C dioperasikan di H besar. Dan seterusnya sehingga kita peroleh A kecil H besar, gabung B kecil H besar, gabung C kecil H besar, gabung E kecil H besar, gabung bla bla bla, gabung sama dengan himpunan dari bilangan G. Dan AH besar, irisan dari BH besar, irisan dari CH besar, irisan dari EH besar, irisan bla bla bla, irisan sama dengan himpunan kosong. Jadi untuk AH, BH, CH, EH sama dengan H besar disebut koset kiri dari H di dalam G. Selanjutnya, nah untuk definisi A1, jika H subgrup dari G, A elemen G, maka HA sama dengan HA, di mana H kecil elemen dari H besar disebut juga dengan koset kanan dari H di dalam G. Dan AH sama dengan AH. AH, H besar, elemen dari H besar disebut juga dengan koset kiri dari H dalam G. Contoh, Z dioperasikan Z dengan operasi tambah merupakan grup, dapat ditunjukkan bahwa 3Z dioperasikan penjumlahan, subgrup dari Z dioperasikan penjumlahan. Bagaimana dengan koset kanan dari 3Z tersebut? Nah, kita mencari dulu koset-koset kiri dari 3Z tersebut, di mana kita tambahkan dulu. Jadi 0 ditambah 3Z sama dengan min 6. Itu kayak min 6 karena di sini koset kirinya atau yang kita ketahui itu 3Z. Jadi 0 ditambah 3Z. Jadi min 6 ditambah 3Z gitu ya. Semuanya berhubungan dengan angka yang berhubungan dengan 3, kayak minus 3, minus 6, -3, 0, 3, 6 dan seterusnya. Jadi itu 0 tambah 3Z sama dengan min 6, min 3, 0, 3, 6 sampai seterusnya, dan menghasilkan 3Z itu sendiri. Kemudian 1 ditambah 3Z menghasilkan min 5, min 2, 1, 4, dan 7, karena 1 ditambah min, min 6 sama dengan min 5, 1 ditambah min 3 sama dengan 2, dan seterusnya. Untuk 2 ditambah 3Z sama dengan minus 4, minus 1, 2, 5, 8, dikarenakan 2 ditambah minus 6 itu sama dengan minus 4, 2 ditambah minus 3 sama dengan minus 1, dan sampai seterusnya. Hingga kita mencari 3 ditambah 3Z itu juga menghasilkan 3Z, yaitu kembali ke awal, yaitu 0 tambah 3Z, dan akan menghasilkan 3Z itu sendiri. Nah, karena itu kita udah selesai mencari itu dan seterusnya, sehingga hanya ada 3 koset kiri dari yang kita cari tadi, yaitu 0 ditambah 3Z, 1 ditambah 3Z, dan 2 ditambah 3Z, atau Z per 3Z sama dengan 0 tambah 3Z tambah 1 ditambah 3Z, 2 ditambah 3Z. Next. Nah, untuk Z per 3Z sama dengan 0 tambah 3Z seperti hasil yang tadi itu merupakan himpunan semua bilangan bulat dari modulo 3. Nah, bagaimana dengan koset kanannya? Apakah sama hasilnya dengan koset kiri? Maka sekarang kita akan mencari pembuktian dari koset kanan dari 3Z ini. Maka tadi kan 0 ditambah 3Z itu untuk koset kiri. Jadi sekarang kita pindah posisi untuk mencari koset kanan. Jadinya 3Z ditambah 0. Untuk hasilnya yaitu 3Z ditambah 0 sama dengan minus 6, minus 3, 0, 3, 6, 9, dan seterusnya. Itu dikarenakan 3Z ditambah min 6, min 6 ditambah 0, hasilnya kan min 6. Min 3 ditambah 0, hasilnya min 3. Dan begitu juga seterusnya, sehingga mendapatkan hasil 3Z itu sendiri. Kemudian 3Z ditambah 1, itu kita hasilkan menjadi 3Z, kita ubah ke dalam bentuk yang tadi, yaitu min 6 ditambah 1 sama dengan min 5, min 3 ditambah min 1 sama dengan minus 2,
0 ditambah 1 sama dengan 1, dan begitu juga seterusnya. Dan sama juga seperti 3Z ditambah 2 memiliki hasil yang sama seperti koset kiri yang tadi. Dan stuck juga kita mendapatkan hasil yaitu koset kanannya juga 3, yaitu 3Z tambah 0, 3Z tambah 1, dan 3Z ditambah 2. Atau untuk hasil Z per 3Z-nya itu 3Z tambah 0, 3Z tambah 1, dan 3Z tambah 2. Nah, ini membuktikan bahwasanya koset kanan dan koset kiri itu sama, seperti itu. Nah, untuk menunjukkan hasil di atas, kita akan menunjukkan tabel Cayley dari grup Z per 3Z dengan operasi penjumlahan. Seperti pada tabel, nah, Z per 3Z itu memiliki unsur yang berhingga. Dan dari tabel Cayley berlaku sifat tertutup. Atau menurut teorema 4, maka Z per 3Z itu merupakan subgrup. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari rekan saya Winda Lestari. Selanjutnya materi mengenai contoh dari teorema yang sebelumnya telah disebutkan akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Alfi. Kepada Alfi, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk ke bagian contoh 3. Perhatikan grup permutasi S3 sama dengan row 0, row 1, row 2, new 1, new 2, dan new 3. Dengan row 0 sama dengan matriks 1, 2, 3, 1, 2, 3. Row 1 sama dengan matriks 1, 2, 3, 2, 3, 1. Dan row 2 sama dengan matriks 1, 2, 3, 3, 1, 2. Kemudian new 1 sama dengan matriks 1, 2, 3, 1, 3, 2. New 2 sama dengan matriks 1, 2, 3, 3, 2, 1. Dan new 3 sama dengan matriks 1, 2, 3, 2, 1, 3. Dapat ditunjukkan bahwa H sama dengan row 0, new 2 merupakan subgrup dari S3. Cari seluruh koset kanan dan kiri dari H. Ada berapa koset kanan dan koset kiri dari H dalam S3? Apakah koset kanan dari H sama dengan koset kiri dari H? Apakah S3 atau H membentuk grup? Baik, penyelesaian yaitu koset kanan H row 1 sama dengan row 1 new 3. Sedangkan koset kiri row 1 H sama dengan row 1 new 1. Terlihat bahwa koset kanan tidak sama dengan koset kiri, atau H row 1 tidak sama dengan row 1H. Perhatikan bahwa row 1 elemen S3 tetapi bukan elemen H. Bagaimana jika row 1 elemen H? Untuk sebarang grup G, subgrup H dari G, dan koset kanan dari H dalam G yaitu HA untuk suatu A elemen G. Jika A elemen H, maka untuk setiap H kecil elemen H besar, HA sama dengan HA elemen H besar. Artinya yaitu sifat tertutup pada H. Dengan demikian, jika A elemen H besar, HA sama dengan H kecil H, di mana H kecil elemen H besar sama dengan H itu sendiri. Begitu juga berlaku untuk koset kirinya, yaitu AH sama dengan AH, di mana H elemen H besar sama dengan H sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika G grup, H subgrup dari G, maka untuk A elemen H besar berlaku HA sama dengan AH sama dengan H. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke bagian teorema A2. G suatu grup dan H subgrup dari G. Setiap A elemen G, maka terdapat korespondensi satu-satu antara HA, AH, atau H sendiri. Pembuktiannya yaitu bangun pemetaan jika beta memetakan H ke HA, akan ditunjukkan beta H sama dengan HA, merupakan pemetaan injektif dan surjektif. Baik, akan ditunjukkan beta H sama dengan HA, merupakan pemetaan injektif dan surjektif. Beta injektif, andaikan beta H1 sama dengan beta H2, maka H1A sama dengan H2A. Dengan ini hukum kanselasi pada grup G, H1 sama dengan H2. Selanjutnya yaitu akan ditunjukkan bahwa beta surjektif. Ambil T elemen HA, akan ditunjukkan terdapat H
elemen H subset beta H sama dengan P. P sama dengan beta H, maka P sama dengan HA, maka H sama dengan PA inverse. Jadi untuk setiap P elemen HA, subset H sama dengan PA inverse elemen H subset dari beta H sama dengan P. Kemudian definisi A2. Jika G suatu grup dan A elemen G, order atau periode dari elemen A adalah bilangan bulat positif terkecil M, sehingga A pangkat M sama dengan E dinotasikan OA. Baik, kita masuk ke contoh. G 0, 1, 2, 3, 4, 5 dengan operasi penjumlahan modulo 6. Dapat ditunjukkan G merupakan grup dengan unsur netral E sama dengan 0. Untuk A sama dengan 3, maka 3 pangkat 1 sama dengan 3. 3 pangkat 2 sama dengan 0 sama dengan E. Jadi M sama dengan 2, maka order dari 3 atau O3 sama dengan 2. Untuk A sama dengan 4, maka 4 pangkat 1 sama dengan 4. 4 pangkat 2 sama dengan 2. 4 pangkat 3 sama dengan 0 atau sama dengan E. Untuk A sama dengan 5, maka 5 pangkat 1 sama dengan 5, 5 pangkat 2 sama dengan 4, 5 pangkat 3 sama dengan 3, 5 pangkat 4 sama dengan 2, 5 pangkat 5 sama dengan 1. Dari 1 dan 2 terdapat bilangan bulat positif terkecil, M subset A pangkat M sama dengan E. Maka dikatakan bahwa A berorder finite. Sedangkan 3 tidak terdapat M subset A pangkat M sama dengan E. Hal yang demikian dikatakan bahwa A berorder infinite. Istilah order juga digunakan untuk pengertian lain, yaitu contohnya banyaknya anggota dari suatu grup terhingga. Berikut ini suatu teorema yang menyangkut order subgrup dari suatu grup terhingga. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Alfi yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi mengenai teorema A3 akan dijelaskan oleh rekan saya Syafitri Mawada. Kepada Syafitri, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema A3. Nah, teorema A3 ini seringkali juga disebut sebagai teorema Lagrange. Nah, adapun isi dari teorema tersebut adalah jika G adalah grup finite atau berhingga dan H adalah subgrup dari G, maka order dari H atau OH merupakan pembagi dari G, dari order G atau OG. Nah, order yang dimaksud di sini itu adalah jumlah elemen dalam grup tersebut. Nah, kita langsung ke pembuktiannya. Di sini diketahui dari pernyataan di atas itu, G itu kan termasuk grup berhingga, dan H juga subgrup dari G. Nah, karena H ini subgrup dari G, maka H itu juga termasuk berhingga. Lalu kita misalkan grup di G itu dengan ordernya sebagai N. Dan kemudian subgrup dari H di G itu kita misalkan ordernya itu sebagai M. Nah, karena setiap koset H di G memiliki jumlah elemen yang sama dengan H, maka setiap koset dari H memiliki sebanyak M elemen. Nah, kita misalkan di sini R itu sebagai jumlah partisi grup G ke dalam koset-koset kiri dari H. Nah, dari pernyataan ini kita dapat peroleh N sama dengan R dikali M, maka R sama dengan N dibagi M. Nah, kan tadi udah kita misalkan N itu adalah order dari G, dan M itu adalah order dari si H. Nah, maka hal ini membuktikan bahwa teorema ini benar. Order dari H membagi habis order dari G. Slide selanjutnya. Oke, ini adalah contohnya. Nah, kita misalkan H itu mempunyai anggota himpunannya 0, 2, 4, dan 6. Adalah subgrup dari Z8 atau modulo 8. Maka banyak koset kiri dari H adalah, nah,
Ini kan tadi order dari H. Order dari H itu kan jumlah anggota dari anggota H kan. Maka anggota H itu ada 0, 2, 4, dan 6. Jumlah anggotanya itu ada 4. Kemudian order dari Z8 atau modulo 8 adalah 0 sampai dengan 7. Maka jumlah anggotanya itu adalah 8. Nah, sesuai dengan rumusnya tadi, order Z8 dibagi dengan order H. Maka hasilnya 8 dibagi 4 sama dengan 2. Slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya adalah definisi A3, di mana hal ini hampir sama dengan sebelumnya, namun di sini kita lebih ke pembahasan mengenai indeks. Nah, diberikan G, grup, dan subgrup H di G. Jumlah koset-koset kiri dari H di G disebut indeks G dari H di G. Nah, indeks dari H di G dapat bernilai hingga dan tak hingga. Jika G adalah grup hingga dan H adalah subgrup dari G, maka H juga hingga. Akibatnya, setiap koset kiri dari H juga hingga, yaitu sebesar order H. Sesuai dengan pembuktian teorema Lagrange sebelumnya, yaitu kita misalkan lagi, G itu dengan ordernya N, H itu dengan ordernya M, maka N sama dengan R dikali M, dan R sama dengan N dibagi M. Nah, di mana R ini menyatakan banyaknya koset kiri dari H atau indeks dari H dalam G. Dapat kita tuliskan juga sebagai berikut. Nah, untuk contohnya, diberikan grup Z6 terhadap penjumlahan 6 atau modulo 6, koset-koset kiri dari subgrup H adalah 0 dan 3. Nah, di sini Z6 atau modulo 6 anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti jumlah anggotanya itu adalah 6, maka order dari Z6 adalah 6. Kemudian order dari H itu anggotanya 0 dan 3, jumlahnya ada 2, maka order dari H adalah 2. Nah, maka indeks dari H dalam G yaitu 6 dibagi 2 sama dengan 3. Oleh karena itu, indeks H di dalam G adalah 3. Selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai teorema 4. Jika di sini, jika G adalah grup berhingga dan A adalah elemen G, maka order dari A atau OA merupakan pembagi dari order G. Nah, untuk membuktikan teorema di atas, pertama-tama kita bangun subgrup dari G yang banyak elemennya adalah order dari A. Hal ini dapat kita lakukan dengan membentuk grup siklik dengan generatornya adalah A elemen G. Subgrup tersebut adalah di mana A pangkat M di mana A adalah elemen G sama dengan A pangkat 1, A pangkat 2, A pangkat 3 sampai A pangkat 0A di mana semua elemennya itu berbeda. Nah, maka dengan demikian subgrup tersebut memiliki unsur sebanyak order A. Oleh karena itu, berdasarkan teorema A3 atau teorema Lagrange sebelumnya, diperoleh bahwa order suatu elemen dalam grup hingga membagi habis order grup tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Syafitri, yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita akan memasuki materi mengenai subgrup normal. Oke, baik. Pada materi yang subgrup normal akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, pada pemaparan materi ini kita akan mempelajari terlebih dahulu apa itu subgrup normal. Nah, definisi dari subgrup normal itu sendiri ialah suatu subgrup H disebut subgrup normal dari G jika AH sama dengan HA untuk setiap A merupakan elemen G. Maksudnya di sini adalah ketika koset kiri dan koset kanan bernilai sama,
untuk setiap A merupakan elemen G, maka itu disebut sebagai subgrup normal. Dan notasi dari subgrup normal ialah seperti yang bisa dilihat di layar. Jadi ketika ada N bernotasi seperti ini terhadap G, berarti N adalah subgrup normal dari grup G. Kemudian bisa dilihat pada slide yang sebelumnya yang dijelaskan oleh saudari Winda, dilihat di sini bahwa terdapat koset kiri dan koset kanan yang bernilai sama. Untuk hal itu, maka contoh 1 merupakan subgrup normal. Jadi 3Z dengan operasi plus merupakan subgrup normal dari Z dengan operasi plus. Kemudian lanjut mengenai teorema B1 disebutkan apabila H dikatakan subgrup normal dari G jika dan hanya jika untuk setiap A merupakan elemen dari G dan untuk setiap H merupakan elemen dari H besar di mana A inverse itu merupakan subset dari H. Nah, dibuktikan melalui pembuktian sebelah kiri diketahui bahwa H merupakan subgrup normal dari G. Maka untuk setiap X yang merupakan elemen G dan H merupakan elemen dari H besar, ada H aksen yang merupakan elemen dari H besar sehingga X star H sama dengan H star X. Diperoleh H star X star H star X inverse sama dengan H. Artinya X H besar X inverse itu merupakan subset dari H. Kemudian untuk pembuktian sebelah kanan diketahui X untuk setiap X merupakan elemen dari G dan untuk setiap H merupakan elemen dari H besar. Maka X H X inverse itu merupakan elemen dari H besar. Di mana ini adalah definisi dari H merupakan subgrup dari G. Nah, kita beranjak dari X inverse merupakan elemen dari H besar, maka kita dapatkan ketika didefinisikan itu menjadi X star H star X inverse sama dengan H, kemudian kedua ruas kita starkan dengan X menghasilkan seperti ini, kemudian dapat dilihat bahwa ketika X inverse beroperasi star dengan X itu akan menghasilkan identitas sehingga dapat dilihat hasilnya menjadi seperti ini dan dapat dibuktikan hasil akhirnya menjadi X star H sama dengan H besar star X. Dan dikembalikan ke definisi merupakan subgrup normal, maka karena XH itu bernilai sama dengan HX, ini menandakan bahwa koset kiri dan koset kanan bernilai sama. Untuk itu, maka dapat dibuktikan bahwa untuk setiap H merupakan elemen dari H besar dan untuk setiap X merupakan elemen dari G mengakibatkan H merupakan subgrup normal dari G. Kemudian untuk contohnya dapat dilihat di layar, diketahui bahwa ada matriks berukuran 2x2 A, B, C, D, di mana determinannya itu tidak sama dengan 0. Kemudian dengan operasi perkalian matriks merupakan grup non-abelian. Dan ada N yang beranggotakan matriks 2x2 A, B, C, D juga, di mana determinannya itu merupakan 1. Nah, kita akan membuktikan bahwa si N itu merupakan subgrup normal dari M. Untuk menunjukkan hal ini, kita buat pemisalan bahwa N itu subgrup dari M. Nah, kita akan lebih mudah menggunakan formula yang ada pada teorema, yaitu harus tunjukkan bahwa X inverse merupakan elemen N besar, untuk setiap N kecil merupakan elemen N besar, dan untuk setiap X merupakan elemen dari M. Perhatikan bahwa determinan X and X inverse itu sama dengan determinan X dikali determinan N dikali determinan X inverse. Ini didapatkan dari pelajaran aljabar yang di semester terdahulu. Sehingga determinan X dikali 1 dikali determinan X inverse, di mana kita tahu disebutkan bahwa determinan N merupakan 1. Jadi kita masukkan. Kemudian maka tersisa determinan X dikali determinan X kurang determinan X inverse itu sama dengan 1. Nah, jika dikembalikan ke definisi, karena determinan X and X inverse itu sama dengan 1,
maka X and X inverse yang merupakan elemen dari n besar untuk setiap n merupakan elemen dari n besar untuk setiap x merupakan elemen dari m, sehingga bisa dibuktikan bahwa ternyata n besar merupakan subgrup normal dari m besar. Karena bisa dilihat sekali lagi bahwa determinannya membuktikan bahwa koset kiri dari n dan koset kiri dari m itu bernilai sama. Nah, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan untuk penyajian hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan kepada para pembaca dapat diapresiasi atau bermanfaat untuk para hadirin sekalian. Baik, demikianlah presentasi kami pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat malam dan sampai jumpa di kesempatan lainnya. Selamat malam. ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਬਿੱਲੋ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਸੱਚੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ 'ਚ